Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada Oppo F11 Pro ya. Ini kasusnya LCD bertompel ataupun pecah sedikit di pojok kiri atas ya. Berikut tombol power juga kurang begitu respon ya. Jadi kita akan perbaiki juga untuk tombol powernya. Oke, ini agak susah teman-teman. Nah, di situ untuk LCD-nya terlihat ya. Pojok kiri atas retak dan bertompel. Kita tunjukkan juga untuk tompelnya. Nah, itu bertompel hitam. Ada hitam seperti itu ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita eksekusi. Tonton terus sampai dengan selesai. Kembali kita matikan dulu. Ini tombol powernya sedikit kurang respon, jadi kita akan perbaiki juga. Oke, kita coba bongkar dulu untuk backdoornya. Kemungkinan besar untuk handphone ini belum pernah diservis ya, tapi kita lihat, kita bongkar. Oke, kita bongkar dulu backdoornya. Kita percepat saja teman-teman. Percepat saja, caranya seperti ini tanpa menggunakan blower uap ya. Jadi sekarang banyakkan untuk handphone ini kalau menggunakan blower uap ya kadang suka rusak ya. Ya mungkin dari terlalu panas blowernya jadi meleleh teman-teman. Oke, sekarang kita gunakan alat seadanya saja seperti ini. Kita bongkar dari atas, namun agak susah ya. Kemungkinan ini memang benar untuk handphonenya belum pernah diservis. Lumayan kuat lemnya. Oke, kita akan membongkar bagian bawahnya. Jadi lebih enak bagian bawah ya, jangan dari atasnya, karena kalau dari atasnya susah. Nah, kalau sudah terbongkar seperti ini enak, tinggal kita tarik. Kita tarik saja seperti ini. Oke, mantap. Sedikit lagi. Pastikan untuk backdoornya tidak pecah ya, ataupun belah. Oke, sudah terbongkar ya. Ini masih tersegel, jadi belum pernah diservis teman-teman. Untuk baut-bautnya masih tersegel ya, segel bawaan. Oke, kita bongkar dulu untuk baut-bautnya. Kita percepat saja agar tidak memakan banyak waktu. Dan mohon maaf untuk handphone F11 Pro ini saya baru coba servis ya, karena walaupun sudah lama ini tipenya, tipe F11 Pro ini sudah keluaran lama ya, namun saya baru kali ini untuk servis F11 Pro. Oke, di sini masih ada baut, jadi pastikan untuk baut semuanya kita copot. Kita percepat saja biar tidak memakan banyak waktu terbuang ya. Ini banyak sekali baut-bautnya. Oke, bagian atasnya ketutup lem ya. Oke, kita congkel seperti ini. Ini untuk fleksibel atau konektor jalur itu ya, jalur kamera belakang. Nah, seperti ini. Kita congkel seperti ini. Ini sudah bisa ya. Tinggal kita bongkar SIM tray terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita bongkar back casingnya. Oke, di bagian bawahnya ini masih ada yang masih nyangkut ya. Jadi nanti kita bongkar saja untuk back casingnya. Oke,
Oke, kita bongkar semuanya. Mohon maaf untuk kameranya tidak diperlebar ya, jadi kelihatan sedikit. Mohon maaf sekali teman-teman. Oke, pastikan untuk back casingnya tidak patah ya. Ini sudah mulai terbongkar dan tombolnya pun banyak yang sudah haus ya dan berjatuhan seperti ini, tombol power maupun volumenya. Oke, pastikan. Nah, di sini dia. Ini semacam double tip ya. Ini penguat sinyal juga. Salah satu penguat sinyal seperti ini. Ini lumayan kuat. Tidak mengapa ya, sobek juga. Masih aman, teman-teman. Alhamdulillah sudah terbongkar ya untuk back casingnya. Oke, kita siapkan untuk LCD-nya. Nah, ini dia. Sudah kita siapkan LCD-nya. Jadi kita coba tes terlebih dahulu sebelum memasangnya. Kita copot dulu, teman-teman, untuk kalengan atau penutup di konektor baterai ya. Nah, ini dia. Copot dulu untuk fleksibel fingerprintnya. Nah, ini dia kalengannya sudah tercopot. Langsung kita copot saja baterainya maupun LCD. Nah, ini kita coba tes dulu ya sebelum menggunakan ataupun memasang LCD baru. Kita coba tes terlebih dahulu. Jangan sampai ketika sudah dipasang lalu dicoba dites ternyata LCD-nya tidak normal ya. Itu mumpung masih segel ya masih bisa garansi. Kalau memang ada kerusakan ya tinggal kita seperti ini. Tinggal kita komplain ya. Ini karena LCD-nya beli online, teman-teman. Jadi ya harus kita tes juga LCD-nya sebelum kita pasang ya, karena masih ada segelnya juga. Oke, sudah terbongkar seperti ini. Kita tes toserinya apakah normal atau tidak. LCD sudah nampak ya, sudah normal teman-teman. Kita bongkar dulu. Agak susah juga nih. Nah, sudah terbongkar seperti ini, mantap. LCD touchscreen sudah normal ya. Alhamdulillah tidak ada kendala, jadi langsung kita pasangkan saja. Berarti tidak ada komplainan. Untuk LCD masih normal. Oke, kita bongkar dulu untuk baterainya seperti ini. Dan untuk baterainya pun agak kembung sedikit ya. Jadi sedikit untuk vektornya agak naik. Oke, ini masih tersegel juga, belum pernah diganti ya. Untuk LCD-nya pun sudah kelihatan. Nanti kita rapikan lagi baterainya. Ini dia, ini masih tersegel seperti ini. LCD-nya pun masih bawaan ya. Oke, gunanya ini biar nantinya masuk air, bukan masuk air, agar tidak kemasukan air. Intinya kalau nyebur ya tidak kemasukan air LCD-nya seperti itu. Nah, ternyata LCD-nya pun sudah copot seperti itu ya. Tercopot sudah dari lemnya ya. Oke, kita langsung saja karena LCD-nya sudah langsung copot ya. Terpaksa langsung saja kita bersihkan ya. Untuk bagian di frame-nya masih banyak lem sisa. Alhamdulillah tidak terlalu memakan banyak waktu ya untuk membongkar LCD. Ternyata LCD-nya pun sudah seperti itu ya.
gampang sekali untuk dibuka. Oke, ini pastikan pas ya, tidak terlalu kembung walaupun tidak ori untuk LCD-nya. Oke, segelnya kita copot semua. Seperti ini, harus hati-hati. Nah, ininya pun kita copot ya. Ini double tipnya, nanti kita pasangkan, kita tempelkan untuk fleksibel LCD-nya. Agar nantinya tidak mengganjal pada saat pemasangan LCD ya ke frame. Ini harus lurus, teman-teman. Kalau memang kurang lurus, tinggal kita kembali luruskan. Oke, sudah menempel, kita cek kembali apakah mengganjal atau tidak. Ini harus presisi ya, antara LCD dengan framenya harus presisi. Ini pastikan semuanya tidak menganga. Kalau menganga ya nanti pas kena air itu dia masuk LCD-nya, atau airnya ke LCD bukan LCD-nya ya. Oke, pastikan untuk lemnya sudah bersih semua. Oke, kita kasih selotip ataupun double tip ya. Saya sering gunakan double tip untuk pemasangan LCD karena jika tidak dipasang double tip nantinya dia akan kebuka lagi seperti tadi ya. Untuk LCD orinya seperti itu, gampang kebuka atau gampang copot. Ini lebih kuat lagi untuk LCD-nya agar pas jatuh tidak lepas. Oke, kita buang dulu kertasnya. Saya kasih pinggir karena di situ ada anti panasnya ya. Nah, seperti ini walaupun sedikit. Yang penting kita kasih double tip. Oke, langsung saja kita kasih lem T7000. Ya. Awalnya saya mau simpan di LCD ya, namun agak susah nih. Langsung saja kita lem di framenya. Seharusnya sih di LCD ya, namun ini framenya lumayan agak gede sedikit untuk penyimpanan lem seperti ini. Biasanya untuk handphone Android saya lemnya di LCD langsung ya, cuma memang ada resiko kalau di LCD nya langsung dia akan seperti apa ya, kuning-kuning jadinya LCD nya karena lemnya ini masuk. Jadi ya terpaksa kita lem di framenya saja. Oke, pastikan jika semuanya sudah terlem, langsung saja kita pasang, teman-teman. Langsung saja kita pasang, teman-teman. Oke, ini terlalu meluber. Oke, kita pasangkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Oke, langsung saja pasangkan. Nanti kita tes juga untuk baterainya. Oke, kita tes untuk LCD-nya. Mumpung lem masih basah ya, jika ada kendala di LCD tinggal kita bongkar lagi. Mumpung lem masih basah, oke, kita kasih selotip seperti ini agar lemnya benar-benar kuat dulu ya, baru
buka untuk selotipnya. Untuk LCD masih normal, kelihatan ya, gambarnya masih kelihatan. Oke, selotipnya sudah terpasang semua, tinggal kita perbaiki juga untuk tombol powernya. Udah banyak juga nih, masih belum. Oke, mantap sekali teman-teman. Ini normal semua ya. Oke, tinggal kita simpan saja. Simpan dulu sampai lem mengering. Lalu kita akan memperbaiki tombol powernya. Sebelumnya jangan dulu ya, kita untuk selotipnya itu kita copot semua sebelum kita perbaiki tombol powernya ya. Pastikan semuanya untuk selotipnya kita bongkar seperti ini. Langsung nanti kita pasangkan lagi ya vektornya. Oke, mantap sekali. Untuk LCD-nya sudah terpasang. Kita coba hidupkan juga ya. Nah, ini tombol powernya agak kurang respon, alias dipencet pun agak susah ya, baru menyala. Kita kasih selotip, ini agak bengkok untuk baterainya seperti ini ya. Pastikan untuk tombolnya jangan sampai ketinggalan. Kita coba carikan untuk tombol powernya maupun volume ya. Oke, pastikan tidak copot-copot lagi ya untuk volumenya. Oke, kita kasih bekas ini ya, segel tempered glass, jadi kita tambahkan saja. Ini kecil banget ya, kecil sekali tombolnya, apalagi ini dia tadi agak kurang tebal ya, jadi kita gunakan untuk yang lebih tebal lagi seperti ini. Kita coba kasih lem untuk tombol powernya. Seperti ini ya. Sebenarnya untuk tombol power seperti ini tinggal beli saja ya, cepat, tidak perlu ribet. Namun ya saya coba aja lah, saya coba cek dan kita coba untuk bereksperimen ya. Sayang sekali nggak kelihatan untuk proses pemasangannya. Nah, ini dia sudah terpasang ya untuk pengganjal di bagian konektornya. Nah, ini ternyata kita nemu ya, kemungkinan yang punya sudah belikan yang baru untuk tombolnya, apakah bisa atau tidak.
Oke, ini power dan volume tombol luarnya ya. Kita coba, mudah-mudahan saja bisa normal kembali ya. Sebenarnya ya tadi diperbaiki juga ya, tidak masalah. Cuma berhubung yang punya minta diganti saja, ya terpaksa kita ganti. Kita coba. Ternyata volumenya kurang gede ya, kurang panjang, jadi susah. Untuk powernya masih kelihatan normal ya, jadi kita ambil tombol powernya saja. Kalau untuk volume saya rasa tidak perlu diganti, karena untuk volume masih kemungkinan masih normal ya. Yang pasti tombolnya terlebih dahulu teman. Oke, pastikan tidak hilang untuk tombol-tombolnya. Oke, sudah terpasang semuanya. Tinggal kita pasangkan kembali untuk mesinnya seperti ini. Ini sudah hampir selesai ya. Sudah hampir selesai. Oke, kita coba tutup kembali untuk vektornya. Coba hidupkan ya. Ini volumenya normal, masih normal ya. Powernya pun sudah kembali normal dan lebih mudah ya untuk mematikan ataupun menghidupkan yang mana handphone ini. Oke, kita tutup kembali seperti ini. Tinggal kita kasih baut lagi ya. Oke, mantap sekali. Oke, pastikan untuk konektor kameranya jangan sampai belum terpasang ya. Agak susah nih, kenapa nih? Ini fingerprintnya ya, harus pas. Oke, pastikan tombolnya pun tidak bergeser. Pastikan semuanya harus pas. Kita tutup kembali teman-teman. Oke, semuanya harus pas ya, maupun kameranya pun juga harus pas. Kita langsung saja kita hidupkan terlebih dahulu sebelum istilahnya memasang kembali bautnya ya. Kita masukkan dulu untuk SIM tray-nya atau SIM card-nya. Oke, sudah normal. Mantap sekali ya. Oke, mohon maaf kameranya pun bergeser-geser ya. Oke, langsung saja kita tutup seperti ini ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan tekan notifikasinya agar kamu bisa tonton terus di channel-channel terbaru kami. Oke, mantap sekali untuk handphone Oppo F11 Pro sudah kembali normal ya. Kameranya kita tes. Ini kamera belakang ya. Sekarang kita tes kamera depan. Nah, ini normal. Dia muncul seperti ini. Mantap sekali. Mantap ya. Oke, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tetap semangat teman-teman. Tetap semangat.